Dia pasti akan membuangku dan menceraikan aku. Sedangkan pria baik sepertinya sudah sangat langka di dunia ini. Kau terus menangis dengan tertahan, hingga aku terjaga semalaman tak dapat tidur lagi. Ketika pagi tiba, teman-teman terkejut melihat aku yang kacau dengan mata sembab. Sebelum ke episode selanjutnya, support dengan kritik dan sarannya tulis di komentar. Terima kasih. Pagi-pagi sekali, semua orang sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang senang, ada yang langsung masak mie instan. Ada juga yang bergantian ke sungai untuk mandi dan mencuci pakaian. Sementara aku hanya duduk termenung di belakang tendaku. Mataku menatap jauh ke arah rindangnya hutan di bawah bukit perkemahan. Aku tak tahu apa yang aku rasakan, tapi aku sungguh tak bergairah untuk melakukan hal-hal yang teman-temanku sedang lakukan. Kejadian semalam masih membekas di benakku. Aku sangat merasa berdosa, terutama pada suamiku, karena secara tak langsung aku telah mengkhianati dirinya. Aku melihat layar ponselku, berharap jika matahari telah terbit akan mendapatkan jaringan. Aku ingin menghubungi Om Raboy, aku merindukannya. Dia juga pasti menghubungiku terus. Aku tak mau membuatnya khawatir, karena aku tak bisa dihubungi. Tapi sinyal benar-benar tak ada. Hutan ini benar-benar di luar jangkauan. Aku semakin kesal saja rasanya. Sa, kamu ngapain di sini? Masak mie yuk. Zulaikha mengajakku. Nanti aja Zul. Aku belum lapar, jawabku yang memang tak merasa lapar sama sekali. Sa, nanti siang kita akan masuk ke hutan loh buat jelajah. Kita harus makan sekarang, terus mandi. Nanti dia akan keburu Zulaikha memberitahuku. Aku menoleh. Jelajah hutan? Tanyaku. Iya, pasti seru. Zulaikha sangat antusias. Kok aku gak tahu? Tanyaku. Aku memang tak tahu apapun tentang rencana jelajah hutan. Tadi kan udah diumumin, kamunya aja yang ngalamun di sini. Mana bisa dengar Zulaikha memutar bola mata malas. Oh gitu, maaf ya. Hehe, aku menggaruk leher yang tak gatal karena malu. Ya udah, ayo kita masak mie dulu, nanti kita mandi. Keburu bagian anak cowok mandinya Zulaikha sedikit berbisik. Aku pun bangkit dan ikut Zulaikha berkumpul dengan yang lain yang masih memasak mie instan. Aku mengambil satu bungkus mie instan cup dalam ranselku, lalu menyeduhnya. Sambil menunggu, aku kembali mengecek ponselku, masih berharap sana sinyal, tapi tetap tak ada bulan. Aku mendengus kesal. Kenapa susah sekali sinyal di sini? Sal, lihat deh, Rio keren banget. Imelda menyikut tanganku ketika melihat Rio, yang hanya mengenakan celana panjang tanpa baju atasannya, bersama anak lelaki lainnya. Mereka tampaknya bersiap untuk mandi ke sungai. Aku melirik, melihat Rio yang memang tubuhnya atletis itu, kulitnya sawo matang, dia sedang asyik mengobrol bersama yang lain. Ketika aku menatapnya dari jauh, dia menoleh padaku dan tersenyum manis. Dia melambaikan tangannya padaku. Klaim tapi aku tak membalas apapun darinya, baik itu senyumannya atau lambaian tangannya. Entahlah, aku masih belum bisa terima dengan kejadian semalam. Aku sangat kecewa pada Rio. Dengan cepat, aku memalingkan muka, mengambil mie yang setengah matang dan melahapnya, untuk menghindari tatapan Rio padaku. Setelah memakan mie instan, aku dan Imelda, juga beberapa teman perempuan lain turun ke sungai, ditemani oleh Bu Zahara, untuk memastikan kami aman tanpa gangguan anak-anak lelaki. Sebelum anak-anak lelaki turun, Bu Zahara meminta anak perempuan duluan, dan meminta mereka untuk menunggu di dekat tanda, agar tak mengintip sesampainya di sungai. Aku, Zulaikha, dan Imelda mencari tempat yang aman. Kami menemukan sebuah batu besar
yang cukup untuk menutupi tubuh kami bertiga agar tak diintip. Kami mulai membuka baju dan mencucinya. Setelah itu kami mandi berendam di air yang dingin itu sambil bermain air. Yang lain pun melakukan hal yang sama. Mereka juga sibuk mandi dan bermain air. Ada juga yang masih mencuci. Sekitar 25 menit kami berada di air. Bu Zahara meminta kami untuk segera berpakaian, lalu naik ke permukaan, karena sebentar lagi kami akan pergi memasuki hutan untuk berjelajah. Kami pun mengenakan pakaian kami dengan lengkap, lalu naik ke permukaan. Bu Zahara berjalan di belakang kami semua, mengawasi kami naik ke atas bukit perkemahan dan memastikan tak ada murid yang hilang. Sesampainya di perkemahan, kami menjemur pakaian kami di sebuah jemuran yang terbuat dari bambu yang memang telah disediakan sebelumnya oleh Pak Rendra. Setelah selesai, kami masuk ke dalam tenda untuk berdandan. Bukan anak perempuan namanya jika tak berdandan. Bahkan di hutan pun masih sempat-sempatnya bersolet. Aku menyisir rambut sebahuku, mengenakan krim pelembab dan lip gloss aroma strawberry kesukaanku. Saya suka wangi parfum dan lip gloss kamu. Wangi strawberry, sampai-sampai Vera curiga sama saya. Dia gak percaya lagi kalau saya masih single. Hahaha, ucapan Om Rafli masih terngiang di telingaku. Dia memang sangat suka dengan aroma parfum dan lip gloss strawberry milikku. Dia bahkan tak jarang memelukku lama dan menghirupnya dalam jika aku mengenakan parfum itu di tubuhku. Aku sangat rindu Om. Om lagi apa? Jangan-jangan tidur sekamar sama Kak Vera. Ih, sebal. Kenapa sih Om harus dekat sama Kak Vera? Tiba-tiba aku menggerutu dalam hati, mengingat kemungkinan mereka tidur di kamar hotel yang sama. Ayo saat keluar, Pak Rendra mau kasih pengumuman sebelum kita pergi ke hutan. Imelda mengajakku keluar dari tenda. Aku yang sedang melamun pun dengan cepat mengikutinya keluar. Klaim para murid sudah berkumpul semua, bersiap untuk pergi menjelajah, membawa ransel masing-masing yang hanya diisi dengan camilan dan minuman. Berjaga-jaga jika kami haus atau ingin mengemil di hutan. Pak Rendra dan 2 guru pendamping berdiri di hadapan kami. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan aktivitas jelajah. Kita akan menjelajahi hutan untuk mencari pengalaman baru yang memungkinkan kalian untuk mengenal lebih banyak tentang alam liar. Kita akan berjalan beriringan memasuki hutan dengan susunan anak perempuan lebih dulu, dipimpin oleh saya tentunya. Anak laki-laki akan menyusul dari belakang dengan diawasi Bu Jovanka dan Bu Zahara dari belakang. Kalian boleh membawa camilan dan minuman, karena perjalanan akan cukup jauh untuk berjaga-jaga jika kalian haus dan lapar. Kita akan berjalan selama kurang lebih 3 jam pulang pergi. Itu artinya 1,5 jam pergi dan 1,5 jam kembali. Bapak harap kalian bisa kuat. Bagaimana? Kalian siap? Pak Rendra menjelaskan dengan semangat membara. Siap Pak, jawab kami serempak. Kami juga sangat bersemangat. Kapan lagi kami bisa menyusuri alam liar? Jika bukan sekarang? Anak-anak, ingat ya, kalau nanti kalian ada yang membutuhkan bantuan, kalian harus membantu satu sama lain. Jangan saling membiarkan. Karena pelajaran terbesar dalam hidup adalah rasa peduli terhadap sesama. Mengerti? Bu Jovanka mengingatkan kami. Mengerti, Bu? Jawab kami kompak. Ya sudah, ayo anak perempuan berbaris, ikuti saya dari belakang. Pak Rendra langsung meminta kami untuk mengikutinya dari belakang. Kami, anak perempuan mengekor Pak Rendra di belakangnya, berjalan santai sambil mengobrol. Anak laki-laki mengikuti kami dari belakang, diawasi oleh 2 guru perempuan. Perjalanannya mengasihkan. Kami berjalan sambil bernyanyi, membuat suasana perjalanan semakin seru.
Ada yang berjalan sambil makan camilan, ada juga yang sambil main ponsel. Semua orang berjalan dengan keasyikan masing-masing. 1 jam kemudian, kami berhenti sejenak untuk melepas lelah. Kami semua duduk di atas daun-daun kering di dalam hutan. Aku mengeluarkan minumanku, menenggaknya dengan sangat rakus. Aku benar-benar haus. Kulihat di barisan anak laki-laki yang juga sedang beristirahat. Rio terus menatapku dan tersenyum seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi antara kami semalam. Aku kembali memalingkan wajah. Aku enggan melihatnya. Walaupun aku menyukainya, tapi aku tak suka lelaki lancang sepertinya. Kami juga makan camilan yang kami bawa untuk menambah tenaga sebelum kami melanjutkan perjalanan lagi. Setelah dirasa cukup rehat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Aku mengambil sebuah ranting pohon yang ukurannya cukup besar dan kuat, menjadikannya tongkat untuk membantu menopang bobot tubuhku yang lelah nantinya. Kami memutar balik untuk kembali ke perkemahan. Keringat sudah membasahi baju kami. Walaupun tak seberapa perjalanannya, tapi cukup menantang, karena kami harus naik turun lembah di dalam hutan. Sepanjang perjalanan menjelajah pun kami disuguhi dengan beragam pemandangan di dalamnya. Ada pemandangan indah dari hamparan bukit yang luas di tempat yang jauh dari hutan. Ada juga pemandangan seram ketika kami harus melewati hutan yang sedikit gelap karena tak begitu tersorot sinar mentari. Kami terus berjalan untuk pulang ke perkemahan dengan formasi sama. Perempuan lebih dulu dan laki-laki di belakang. Saat sedang asyik berjalan sambil makan camilan, tanpa sadar, aku melangkah ke jalan yang salah. Aku merasakan kakiku melayang tak mengenai pijakan dan kerosak. Aku menjerit kencang saat tubuhku terperosok ke jurang yang cukup dalam. Tanganku meraih akar pohon yang lumayan hingga aku tergantung. Teman-teman perempuanku menjerit melihatku tergantung antara hidup dan mati. Tolong, teriakku ketakutan. Aku benar-benar sangat takut. Di bawah kakiku adalah jurang dengan bebatuan yang besar di sana. Tubuhku bergetar hebat karena takut. Tanganku lepas begitu saja. Apakah ini akhir dari hidupku? Apakah aku juga akan menyusul bapak dan ibu? Batinku lirih. Aku sudah putus asa. Aku tak bisa melakukan apapun. Sementara di atas sana, Pak Rendra dan anak laki-laki berusaha melakukan segala cara untuk menyelamatkan aku. Aku tak bisa melihat apa yang mereka lakukan, tapi aku yakin mereka sedang membuat sebuah tali. Ayo cepat, cari lebih banyak lagi. Titah Pak Rendra yang sejak tadi tak beristirahat sama sekali. Dia terdengar sangat sibuk demi menyelamatkan aku. Ayo anak perempuan, juga bantu cari akar pohon seperti ini. Lebih banyak, lebih kuat. Terdengar Pak Rendra memerintahkan anak perempuan juga. Aku sudah lemas. Tanganku tak sanggup lagi menahan pegangan pada akar pohon. Aku mencoba untuk sedikit naik dengan menarik akar pohon itu. Tapi tanganku terasa pegal dan lemas. Aku tak bisa naik. Ya Allah, tolong aku. Dalam keadaan menghadapi maut, aku berdoa, meminta pertolongan darinya dengan lelehan air mata di pipiku. Anita, ayo berusaha, Sa. Kamu pasti bisa. Teman-teman lainnya menyemangatiku untuk naik. Wajah-wajah khawatir itu nampak jelas di mataku. Sa, pelan-pelan, coba tarik lagi akar pohonnya. Dan kamu naik perlahan ya. Tenang, Sa. Jangan gugup. Kamu pasti bisa, Pak Rendra menyemangatiku. Ayo, Sa.
kamu bisa sah. Semua orang menyemangatiku, mereka terlihat cemas, hingga beberapa teman perempuanku menitikkan air mata melihatku berjuang antara hidup dan mati. Perlahan aku kembali menarik akar pohon itu. Aku mengangkat tubuhku agar bisa naik, tapi kerosak. Akar yang aku pegang malah mengendur. Akarnya sudah sedikit rapuh, hingga ketika ditarik malah semakin berbahaya untukku. Mereka menjerit ngeri ketika melihat tubuhku semakin bertambah turun seiring dengan mengendurnya akar pohon. Ya Allah, tolong aku, biarkan aku selamat dan pulang, pintaku dalam doa. Aku terus terisak, tak tahu harus berbuat apa. Tubuhku menggantung semakin jauh dari Pak Rendra dan yang lain. Sedangkan tanganku sudah sangat pegal. Aku takkan mampu lagi berpegangan jika tanganku lepas begitu saja. Apakah ini akhir dari hidupku? Apakah aku juga akan menyusul bapak dan ibu? Batinku lirih. Aku sudah putus asa. Aku tak bisa melakukan apapun. Sementara di atas sana, Pak Rendra dan anak laki-laki berusaha melakukan segala cara untuk menyelamatkan aku. Aku tak bisa melihat apa yang mereka lakukan, tapi aku yakin mereka sedang membuat sebuah tali. Ayo cepat, cari lebih banyak lagi. Titah Pak Rendra yang sejak tadi tak beristirahat sama sekali. Dia terdengar sangat sibuk demi menyelamatkan aku. Ayo anak perempuan, juga bantu cari akar pohon seperti ini. Lebih banyak, lebih kuat. Terdengar Pak Rendra memerintahkan anak perempuan juga. Aku sudah lemas. Tanganku tak sanggup lagi menahan pegangan pada akar pohon. Aku sudah hampir menemui titik lelahku. Setelah hampir 30 menit tergantung, kurasakan kepalaku berat, mataku berkunang-kunang. Aku tak tahu aku kenapa. Raih talinya cepat, kami akan menarik kamu. Terdengar Pak Rendra memintaku meraih tali. Aku mendongak, kulihat sekeliling seolah berputar. Cepat raih talinya. Pak Rendra kembali memerintah dengan suara lantang, tapi aku tak bisa melihat dengan jelas. Pandanganku kabur, lebih ke bawah lagi talinya. Supaya Larissa bisa memegangnya, dia sepertinya hampir pingsan. Terdengar Pak Rendra memerintahkan anak-anak lelaki menurunkan talinya lebih dekat padaku, hingga kurasakan sebuah sentuhan di tanganku. Aku menggeleng-gelengkan kepalaku yang terasa pening, mencoba melihat dengan jelas apa yang menyentuhku itu. Cepat Raisa, pegangan yang kuat, bertahanlah. Pak Rendra berteriak padaku. Dalam samar, kulihat sebuah tali yang terbuat dari akar-akar pohon raksasa. Panjang seperti tali tambang pada umumnya, namun berukuran besar dan kokoh. Aku meraihnya, memegangnya erat dan beralih, menggantung di tali buatan Pak Rendra. Dan teman-teman, ayo tarik sama-sama. Pak Rendra meminta semua orang menarik talinya untuk menarik tubuhku. Perlahan tapi pasti, talinya sedikit demi sedikit bergerak. Kurasakan tubuhku juga sedikit naik perlahan. Bismillah, ya Allah, selamatkan aku, biarkan aku bertemu dengan suamiku lagi. Om Rafli, aku rindu. Kata demi kata terucap dalam hatiku, lelehan air mata masih membasahi pipiku. Tubuhku terus naik seiring dengan bertambah kuatnya klayum tarikan dari atas. Sedikit lagi, lebih cepat, titah Pak Rendra lantang. Tali semakin kencang bergerak naik dan mengangkat tubuhku. Sementara mataku sudah tak dapat melihat dengan jelas, tapi kesadaranku masih ada.
Aku masih bisa berpegangan pada tali dengan kuat. Gap, sepasang tangan meraih kedua tanganku dan mengangkat tubuhku ke atas. Aku berhasil keluar dari jurang. Aku berhasil lolos dari kematian. Sa, bangun Sa. Pak Rendra mengguncang tubuhku yang sudah melemah. Air? Mana air? Pak Rendra meminta air pada yang lain, lalu meminumkannya padaku. Tapi aku tak bisa membuka mulutku lagi. Ku dengar isakan tangis dari anak-anak perempuan memanggil namaku. Mungkin mereka panik dan sedih. Kurasakan Pak Rendra memangku tubuhku, membawanya ke tempat perkemahan yang masih jauh untuk ditempuh. Setelahnya, aku tak tahu apa yang terjadi. Pandanganku gelap seketika. Aku berjalan tergesa-gesa memasuki sebuah rumah sakit. Aku tak bisa tenang sejak kemarin, sehingga aku memutuskan untuk menghubungi kepala sekolah karena Anita tak bisa dihubungi sejak dia pergi ke perkemahan. Kepala sekolah bilang, di tempat perkemahan Anita tak ada jaringan, sehingga ponsel takkan dapat digunakan untuk menghubungi orang luar. Aku mengerti, dan aku bisa tenang setelah mendapatkan pemberitahuan seperti itu. Tapi, tadi malam kepala sekolah menghubungiku. Dia mengatakan bahwa Anita kemarin mendapat kecelakaan di hutan. Dia terpeleset jatuh dan tergantung di tengah-tengah jurang yang tinggi, sehingga perkemahan hanya dilakukan 2 hari 1 malam. Rombongan Kemping memutuskan untuk kembali setelah Anita mengalami kecelakaan itu. Para pengawas menjadi cemas akan kejadian yang sama bisa saja terjadi lagi. Terlebih lagi para murid yang masih syok karena menyaksikan sendiri bagaimana Anita menggantung di tengah-tengah jurang yang dalam. Setelah mendapatkan kabar itu, aku segera memesan tiket untuk pulang. Aku sengaja mengambil penerbangan paling pagi agar bisa secepatnya sampai. Aku melihat seorang pria memakai seragam olahraga berdiri di depan kamar Anita dengan ditemani 2 wanita yang sama-sama memakai seragam olahraga juga. Itu pasti guru-guru yang mengawasi mereka selama perkemahan. Aku menghampiri mereka. "Kalian gurunya Anita?" tanyaku saat aku telah dekat dengan mereka. "Ah, iya, saya Rendra Pak, guru olahraga Anita. Dan ini Bu Jovanka juga Bu Sahara. Mereka guru fisika dan matematika Anita." Pria bernama Rendra itu memperkenalkan diri, lalu memperkenalkan 2 wanita. Di sampingnya yang memakai kacamata dan satunya lagi berhijab. "Saya Rafli, saya omnya Anita." Aku memperkenalkan diriku sebagai omnya Anita. "Ada apa sebenarnya?" "Aku ingin tahu kejadian sebenarnya." "Begini Pak, kemarin kami melakukan kegiatan jelajah di hutan. Kami sengaja membuat kegiatan itu untuk menambah wawasan anak-anak tentang kehidupan alam liar. Awalnya, semua berjalan lancar saat kami pergi. Bahkan anak-anak juga tampak asyik melakukan perjalanan itu. Mereka bernyanyi dan tertawa sambil berjalan. Tapi ketika kami dalam perjalanan pulang ke perkemahan, tiba-tiba Anita terperosok dan jatuh tanpa sempat teman-temannya tangkap. Beruntungnya, Anita berhasil menggapai sebuah akar pohon yang besar, sehingga dia menggantung di tengah-tengah jurang. Saya dan anak-anak lelaki berusaha menarik Anita, tapi jangankan menariknya, tangan saya pun susah menggapai tangan Anita, karena posisinya Anita menggantung cukup jauh dari kami. Kami berusaha menyelamatkan Anita sebisa kami, tapi nihil. Kami sangat kesulitan menggapai tangan Anita. Ketika Anita mencoba menggerakkan tubuhnya naik,
Akarnya malah mengendur. Tampaknya akar itu sudah sangat tua dan sedikit rapuh. Sontak saja semua orang menjerit ketakutan melihat Anita yang semakin jauh di bawah kami. Saya pun berusaha mencari sesuatu yang bisa menarik Anita dari sana. Hingga akhirnya saya memiliki ide untuk membuat tali dari akar pohon. Saya meminta anak-anak mencari akar pohon yang panjang, memotongnya dan melilitkannya dengan yang lain sehingga menjadi sebuah tali. Dengan tali itulah kami berhasil mengeluarkan Anita dari sana. Pria bernama Rendra itu menjelaskan dengan rinci kejadian sebenarnya. Sepertinya Anita masih sangat syok, Pak. Dia terus-menerus menangis, bahkan tubuhnya menggigil ketakutan. Itu sangat wajar. Karena Anita menggantung cukup lama, sekitar 30 menit antara hidup dan mati. Walaupun beruntung karena dia selamat, tapi tetap saja itu bisa membuat mental Anita tertekan. Tambahnya lagi, ya Tuhan, mengapa Anita harus mengalami hal seperti ini? Setelah mendengar penjelasan darinya, aku pun masuk ke dalam kamar Anita. Kulihat dia meringkuk membelakangiku. Terdengar suaranya menangis pelan. Aku mendekat, kusentuh pundaknya pelan. Saya pulang. Saya pulang, ucapku lembut. Dengan cepat, Anita berbalik. Kedua mata bulat dan beningnya menatapku. Matanya sangat basah. Seakan dia memang terus-menerus menangis. Om, Anita menghambur memelukku erat. Dia menangis di pelukanku. Om, aku takut Om. Ucapnya lirih. Dia menangis terseduh. Aku memeluk istriku erat. Aku mengelus rambutannya lembut dan menciumi pucuk kepalanya. Jangan takut, saya ada di sini sekarang, ucapku menangkan gadis manisku. Aku takut Om, sangat takut, ucapnya lagi, isakannya semakin kencang. Saya ada di sini, jangan takut lagi ya. Aku mengelus punggungnya, kurasakan tubuhnya menggigil. Benar apa yang diucapkan mereka? Anitaku sangat tertekan. Jangan tinggalin aku lagi, Om. Aku mohon, pintanya. Suaranya pilu, menyayat hatiku. Saya gak akan ninggalin kamu lagi, sayang. Saya janji. Aku terus berusaha menenangkan Larissa. Aku bertekad, aku takkan pernah meninggalkan Anita lagi. Jika ada pekerjaan di luar kota atau luar negeri, aku akan membawanya bersamaku. Aku akan memastikan dia tetap aman bersamaku. Puas memelukku, Anita melepaskan dirinya sendiri. Kulihat dia sedikit lebih tenang, walaupun masih terisak. Aku kira aku gak akan pernah ketemu Om lagi. Aku kira aku akan mati di jurang sana. Anita mengatakan sesuatu yang tak ingin aku dengar. Jangan bicara seperti itu, kamu gadis yang kuat. Saya yakin kami akan selalu bisa menjaga diri kamu. Jangan pernah bilang soal kematian. Kamu dan saya baru menikah loh. Ais, kamu gak mau temani saya seumur hidup? Saya kan juga mau anak-anak. Saya lahir dari rahim kamu ke depannya. Masa kamu mau ninggalin? Sebelum saya dapat jatah, aku mencoba menghibur Anita dengan sedikit bergurau. Anita sedikit tersenyum, mencubitku di tangan. Om, kok mikirnya itu sih? Bukan mikirin yang lain, Anita cemberut. Habisnya, masa iya saya jadi duda, padahal masih perjaka kandaku. Anita memukul dadaku pelan, sifat manjanya perlahan muncul. Aku sedikit lega. Ternyata memang benar, Anita hanya membutuhkan aku. Guru-gurunya tadi mengatakan, jika Anita tak dapat dibujuk, tapi denganku,
tak butuh waktu lama. Anita dapat kembali tersenyum. Jangan nangis lagi ya. Aku menghapus air mata yang masih membasahi pipi imutnya dengan tanganku. Om juga jangan pergi lagi, pintanya lagi. Enggak, saya janji, aku berjanji padanya. Dia tersenyum. Setelah menghibur Anita, aku keluar dari kamarnya untuk menemui guru-guru Anita. Aku mengucapkan banyak terima kasih pada mereka karena telah menjaga Anita dengan baik. Lepas itu, mereka berpamitan untuk pulang. Karena sudah melihat kondisi Anita baik-baik saja, aku kembali masuk ke kamar Anita. Kulihat dia tertidur nyenyak. Gak bisa mencegah kamu, karena kamu memang ingin pergi. Maaf juga, karena seharusnya saya gak pergi. Kalau saya di sini, saya pasti bisa dengan cepat menjemput kamu dari perkemahan. Aku berbicara sendiri dengan menatap Larissa. Entah mengapa, tapi aku tak mau kehilangan dia. Cintaku padanya semakin hari semakin dalam saja rasanya. Ponselku berdering. Aku merogohnya dari saku jasku. Syukurlah, aku merasa lega karena dia sudah tak apa-apa. Tadinya aku sangat takut Anita akan menangis berkepanjangan. Aku sangat cemas, tapi melihatnya dapat tersenyum dan tidur nyenyak membuatku tenang. Aku duduk di samping ranjang Anita, ku tatap wajah manisnya yang sembab oleh air mata. Maaf ya, harusnya saya nggak izinin kamu pergi. Tapi saya juga Vera rupanya. Hai Ver, ada apa? Sapaku, kamu udah sampai? Tanyanya. Udah, jawabku singkat. Gimana Anita? Apa dia oke? Vera menanyakan Anita. Alhamdulillah, Anita baik-baik aja kok. Tadi pas aku datang, dia memang kelihatan tertekan banget. Dia juga nangis terus, badannya menggigil ketakutan. Tapi sekarang udah gak apa-apa, dia tidur nyenyak. Tuburku menjelaskan kondisi Anita. Alhamdulillah, syukur deh. Aku cemas banget, khawatir Anita. Kenapa Vera terdengar menghela nafas lega mendengar kabar dariku? Sorry, aku nggak bisa balik lagi. Aku harus jaga Anita. Dia masih butuh aku benar-benar tak bisa kembali ke Medan. Karena aku tak mungkin meninggalkan Anita dalam keadaan seperti ini. Dia sangat membutuhkan aku. Terlebih lagi, aku sudah janji untuk tak meninggalkannya lagi. Gak apa-apa Jas, kita bisa kok handle kerjaan kamu. Santai aja, kamu tinggal arahkan kami dari jauh, jawab Vera santai. Thanks ya Ver, kamu selalu bantu aku. Ucapku sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Vera. Jangan GR, gak gratis loh. Nanti aku pulang kamu harus traktir makan sepuasnya sama yang lain. Haha, Vera tertawarnya. Tenang aja, satu kantor pun aku siap traktir, balasku tertawa ringan. Takut membangunkan si cantik. Ya udah, aku balik kerja dulu ya Jas. Semoga Anita cepat pulih kayak biasa. Nanti aku telepon lagi. Vera berpamitan. Oke deh. Aku menutup sambungan telepon. Aku menghela nafas lega. Sesungguhnya tubuhku lelah. Aku ingin beristirahat sejenak. Aku meletakkan kepalaku di tepian ranjang Anita. Aku menguap beberapa kali. Mataku mulai berat dan aku tertidur juga. Tolong kasih dukungan dikit aja. Jangan kayak gini. Lama-lama benteng pertahanan saya roboh. Itu juga akan berdampak sama kamu. Kamu tahu kan apa yang akan saya lakukan kalau saya nggak bisa tahan diri? Saya bisa menjamah kamu kapanpun saya mau. Menurut kamu,
Apa itu salah saya kalau saya nggak bisa menepati janji saya? Aku berusaha menjelaskan padanya tentang situasi yang aku hadapi jika menggodaku. Oh, hanya itu saja jawabannya. Aku melongo, aku menjelaskan panjang lebar, tapi hanya dijawab oh saja. Keterlaluan Anita ini, dia memang sikapnya sering berubah-ubah. Aku pun heran. Anita tak menggubrisku sama sekali. Dia malah asyik menyabuni tubuhnya dengan santai dan bernyanyi pelan, menikmati saat berendam. Lagi-lagi air batuku bergerak, aku langsung membuka mata. Kulihat Anita sudah turun dan mengenakan handuknya. Matanya dijaga, gak usah genit. Om sendiri yang gak mau. Wah, ledek Anita jutek saat menyadari aku terus menatapnya yang hanya mengenakan handuk selutut. Dia lalu keluar dari kamar mandi, meninggalkan aku yang ya Tuhan. Anita ini memang aneh, tadi dia murung. Sekarang, dia nakal lagi. Aku tak mengerti dengannya. Sepertinya, dia memang belum bisa disebut dewasa. Dia masih bocah. Aku pasrah saja. Aku kembali menikmati tubuhku yang masih berendam di dalam batu. Biarkan saja Anita sesukanya. Toh dia memang istriku, tak ada yang salah dengan ini. Aku kembali memejamkan mataku untuk masih melongo. Selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi, mengeringkan tubuhku dengan handuk, menyemprotkan parfum serta deodoran di tubuh dan ketiakku. Aku memang punya kebiasaan memakai parfum dan deodoran setelah mandi sebelum tidur. Aku tak pernah melewatkannya, karena itu seperti ritual wajib bagiku. Setelahnya, aku mengenakan pakaian lengkap dan bersiap untuk tidur. Tapi, Anita tak ada masuk lagi ke dalam kamarku. Apa dia marah? Apa mungkin tadi aku terlalu keras padanya? Tugas lagi deh. Aku bangkit kembali dari tempat tidur, berjalan keluar untuk ke kamar Anita. Kubuka pintu kamarnya pelan. Anita belum tidur. Dia sedang mendengarkan musik dari ponsel. Dengan posisi telungkup dan headset terpasang di telinganya. Aku masuk ke dalam kamarnya, mendekat dan duduk di tepian kasur. Aku melepas satu headset yang terpasang di telinganya, lalu memasangkannya di telingaku. Anita menoleh. Dia tampak terkejut. Aku tersenyum dan berbaring di sampingnya. Kamu ngambek? Tanyaku. Enggak, jawabnya dengan menggelengkan kepala pelan. Tadi, kamu bilang minta maaf sama saya. Memangnya apa yang salah? Aku kembali menanyakan perihal permintaan maafnya tadi di dalam mobil. Anita tak langsung menjawab. Dia seolah sedang menyusun kata untuk menjawab pertanyaanku. Om, kalau aku dekat sama cowok, apa Om akan marah? Dia malah melontarkan pertanyaan yang sama yang tadi diucapkannya di dalam mobil. Tergantung, jawabku. Anita memiringkan kepalanya, menatap lekat padaku. Tergantung cara kamu merespon mereka. Kalau kamu merespon mereka lebih dari seorang teman, ya saya marah. Karena kamu istri saya. Saya nggak suka istri saya didekati lelaki lain, apalagi sampai melakukan hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan, jawabku. Seketika Anita diam. Dia tak bertanya lagi. Dia memalingkan wajahnya, memutar tubuhnya menyamping membelakangiku. Aku tak tahu dia kenapa. Apakah dia sedang jatuh cinta lagi pada siswa di sekolahnya? Tidak, aku yakin Anita takkan seperti itu. Aku percaya padanya. Malamnya, aku membawa Anita pulang ke rumah. Setelah dipastikan bahwa istriku benar-benar baik-baik saja. Sepanjang perjalanan, Anita banyak diam. Aku sesekali meliriknya
yang duduk di samping kursi kemudi. Dia tampaknya masih belum bisa melupakan kejadian yang menimpanya. Iya, tentu saja. Mana mungkin dia bisa melupakan kejadian seperti itu dalam waktu singkat. Tangan kiriku meraih kepalanya, kuelus rambutnya lembut. Senyum dong, gak enak kalau kamu murung terus. Saya jadi pengen pergi lagi, pintaku. Sambil terus mengelus kepalanya pelan. Anita menoleh padaku. Dia lalu memaksakan diri tersenyum. Gitu dong, kan cantik kalau senyum. Aku menjamel dagunya gemas. Ome, ucapnya pelan. Aku merespon ucapan Anita sambil fokus menyetir. Om, aku minta maaf, ucapnya pelan. Maaf buat apa? Tanyaku. Seingatku, Anita tak memiliki salah apapun padaku. Mengapa harus minta maaf? Anita tak menjawab pertanyaanku. Dia malah menunduk dan bungkam. Aku bingung, ada apa dengannya? Kamu minta maaf buat apa? Tanyaku lagi. Aku sungguh ingin tahu apa yang membuat Anita meminta maaf padaku. Om, kalau aku dekat sama laki-laki, apa Om akan marah? Di rumah, aku ingin segera merebahkan tubuhku ini. Om, kok malah diam? Anita kini yang bertanya. Saya fokus nyetir dulu, nanti di rumah bahas lagi ya. Nanggung bentar lagi sampai jawabku tanpa menoleh padanya. Anita diam, dia pasti mengerti. Tak lama kemudian, mobilku telah memasuki halaman rumah. Segera saja aku masukkan ke garasi, karena besok aku takkan pergi kemana-mana. Aku akan berada di rumah untuk menemani Anita selama dia masih begitu. Aku dan Anita turun dari mobil. Lalu aku menutup pintu garasi dan membawa Anita masuk ke dalam rumah kami. Anita langsung masuk ke kamarnya tanpa berkata apapun padaku. Dia juga sangat cuek. Ada apa sih? Sikapnya aneh sekali. Apakah aku yang melakukan kesalahan? Aku masuk ke kamarku, membuka seluruh pakaianku, dan masuk ke kamar mandi. Aku merasakan nyaman ketika tubuhku masuk ke dalam bathtub. Aku berendam air hangat, sedang santai berendam dan memejamkan mata. Tiba-tiba kurasakan air dalam bathtub bergerak. Jelas saja, aku langsung membuka mata. Aku terkejut begitu melihat Larissa sudah berada dalam bathtub duduk di depanku. Kak, kamu ngapain? Tanyaku sedikit gagap. Karena saking terkejutnya, mau mandi? Dari kemarin belum mandi, jawabnya santai. Kan bisa di kamar kamu, protesku. Maunya di sini? Memangnya nggak boleh? Tanyanya polos. Astaga, jelas tak boleh. Mana mungkin kami mandi di bathtub yang sama? Itu bahaya bagiku. Gak boleh, kita sama-sama telanjang loh. Bahaya, aku melarangnya keras. Memangnya kenapa sih? Kan gak saling lihat tubuh masing-masing. Kok Om takut? Anita berut kesal karena aku melarangnya mandi denganku. Aku menjadi semakin bingung. Kelakuan Anita di luar dugaanku. Dia sering nakal padaku. Tapi ini baru pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Tubuhku kami memang terendam air dan tertutup busa sabun. Tapi, tetap saja dari dada atas hingga lehernya membuatku panas dingin. Tapi melihat Anita cemberut seperti itu, membuatku tak bisa melarangnya. Aku tak mau Anita kembali sedih mengingat yang terjadi padanya kemarin. Aku menghela nafas berat. Ini memang godaan bagi perjaka sepertiku. Godaan bagi janjiku juga. Ya udah, kalau mau mandi di sini boleh, tapi jangan dekat-dekat. Aku melarangnya mendekat padaku. Om jahat. Aku kan istri Om. Kenapa nggak boleh dekat-dekat?
Anita malah semakin cemberut. Zah, kamu kan tahu, saya berusaha untuk menjaga diri supaya gak merusak kamu.